Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia. Baiklah, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Chat Generative Pre-trained Transformer, inovasi digital dalam dunia pendidikan. Bahasa Inggris semua. Adapun yang melatar belakangi penulis mengangkat judul ini ialah Forum Internasional saat ini memfokuskan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence sebagai pusat pembahasan dalam pengembangan teknologi modern. Pemanfaatan AI ini salah satunya melalui ChatGPT. Semakin berkembang seiring dengan akses internet dan perangkat digital yang lebih luas dalam dunia pendidikan. Meskipun ChatGPT ini memiliki potensi besar sebagai alat pendukung pendidikan, penggunaannya juga disertai beberapa kekurangan yang perlu diantisipasi. Karena inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dengan perspektif Al-Quran. Hasil survei Studiecom 2023 menunjukkan bahwa 82% profesor di perguruan tinggi dan 55% pendidik sekolah dasar dan menengah menyadari keberadaan ChatGPT. Namun 72% profesor atau 58% pendidik khawatir terhadap potensi kecurangan akademik. Sebanyak 34 pendidik berpendapat bahwa ChatGPT sebaiknya dilarang di institusi pendidikan. Sementara 66% lainnya mendukung akses siswa terhadap alat ini. Dari sisi siswa, lebih dari 90% menyadari keberadaan ChatGPT dan 89% menggunakannya untuk pekerjaan rumah, 48% untuk tes dan kuis, untuk menulis esai, dan 22% untuk membuat kerangka tulisan. Meskipun demikian, 72% mahasiswa khawatir bahwa ChatGPT akan membawa kecurangan dan berdampak pada integritas akademik. ChatGPT adalah sebuah model bahasa buatan yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama OpenAI. Dirancang untuk melakukan percakapan atau interaksi berbasis teks dengan pengguna yang dikenal dengan istilah prompt. ChatGPT bekerja dengan memproses teks yang diberikan dan menghasilkan respon yang relevan berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan. Teknologi ini memungkinkan interaksi percakapan yang alami dan efektif dalam membahas berbagai topik. Pendidikan di sini adalah proses untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai moral. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik. Pendidikan berlangsung di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, rumah, masyarakat, serta mencangkup pengajaran formal dan non-formal. ChatGPT inovasi baru dalam dunia pendidikan. Sejak diluncurkan pada tahun 2022, OpenAI terus melakukan pengembangan terkait teknologi ini. Adapun versi ChatGPT yang kita kenal saat ini adalah ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4, merupakan iterasi yang mengoptimalkan pengalaman percakapan lebih interaktif atau lebih modern. Kelebihan ChatGPT diantaranya adalah responnya cepat. ChatGPT menghasilkan jawaban hanya dalam hitungan detik saja. Lalu yang kedua, menyaring permintaan negatif. ChatGPT mampu mendeteksi terkait permintaan negatif dari penggunanya. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan oleh teknologi ini natural atau relevan dengan kehidupan. Lalu sensitif terhadap query atau bisa menghasilkan dua jawaban yang berbeda dari pertanyaan yang hampir sama. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas karena ChatGPT yang bisa menghasilkan jawaban yang sangat cepat, maka ia mampu meningkatkan produktivitas pengguna. Lalu percakapan otomatis. Adapun kelemahan dari ChatGPT ini, yang pertama adalah keterbatasan dalam pemahaman konteks. Jadi ChatGPT tidak mampu membahas suatu permasalahan secara spesifik atau mendalam. Lalu yang kedua, tidak mampu menyamai kreativitas manusia, ya karena manusia dalam menambahkan pengalaman, empati, dan emosi.
Lalu yang ketiga, kualitas jawaban yang bervariasi. Nah, Bis cukup. Silakan. Siap. 1 menit. Bagus jadi marketing sebetulnya. Ya. Pertama saya melihat dari makalah ini kok bisa masuk ke final ini, heran juga saya. Pertama, secara logika makalah tidak satu pun ada pesan message yang ingin anda deskripsikan, ada. Anda persis seperti marketing. Ini untungnya ideologinya ini belilah. Kedua, ada dua kemungkinan judul ini diangkat. Pertama, mungkin kemungkinan pertama itu supaya dia jadi hebat, great, ya kan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dia mungkin jumlah dari bacaan-bacaan yang ada supaya orang keren, sehingga kadang-kadang dia menyampaikan pun tidak jelas, ya. Nah, satu pertanyaan yang mendasar, apa sesungguhnya apa caranya? Chat apa? Chat generative retraded transformer, ya kan? Bukan terus, kalau transformer itu Indonesia, bahasa Inggris Indonesia. Kalau Inggrisnya Inggris itu transformer, kayak gitu, betul? Bahasa Inggrisnya nggak ngerti orang. Nah, dalam pendidikan apa hubungannya? dalam pendidikan ChatGPT ini banyak digunakan sebagai media, Pak. Iya, media apa? belajar. Media untuk memintarkan otak pelajar atau memudahkan guru dalam menggunakan menyelesaikan tugas dia, atau mungkin menguntungkan guru dan murid, atau mungkin menguntungkan tukang jual program ini. ChatGPT ini dalam pendidikan digunakan sebagai media yang mempermudah karena Apa jadi mudahnya? karena aksesnya bisa diakses dalam kondisi apapun gitu. Jadi lebih fleksibel dalam dilakukan dalam pendidikan dalam Ini pembelajaran. mengakses apa? Mengakses apa dia? Mengakses pengetahuan. Pengetahuan. Iya. Jadi pengetahuan dapat diakses dalam kondisi kau tengah sibuk, nanti langsung bisa gitu. Itu tadi sudah dijelaskan. Input sosial. Makanya prinsip-prinsip pendidikan Islam itu salah satunya zakiyun mustarsyidun, guru yang pintar yang ada ilmu. Yang kedua tadi kata Pak Imam, tulul waktu, panjangnya masa untuk belajar. Ya, jadi ini sebenarnya apa yang guna dia? Iya, itu benar. Jadi marketing bagus. Sekian, terima kasih, Profesor. Sama komedian tak ada. Zaman jadul itu nggak tahu gitu ya. Enggak, tak kena. Tak kena. Kan itu enggak kena. Silakan Bang. 1 menit. Iya. Terima kasih Pak Bro. Saya teringat ketika Profesor Dr. Ridwan almarhum, sebetulnya kalau kita belajar agama, bagaimana menghidupkan nilai-nilai penting kenabian. Karena selama ini kita berpikir di kepala kita ini ada otak kiri namanya khusuli, otak kanan itu namanya khuduri. Otak yang kanan khuduri ini yang jarang kita hidupkan. Padahal otak kanan inilah sesungguhnya yang menyelamat kita dunia. Maka saya melihat dalam tulisan ini bagus. Cuma saya ingin tanya dua saja lah. Yang pertama di halaman 8. Bagaimana cara saudara memahami surat Al-Alaq ayat 4 dengan ChatGPT sebagai media pembelajaran digital? Terus yang kedua, apa saja yang harus dipertimbangkan supaya seorang penulis dapat mengupas fenomena ChatGPT sehingga Al-Quran itu menjadi dasar rujukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Dalam makalah ini saya mengangkat ayat surah Al-Alaq ayat 4 yang artinya dialah yang mengajarkan manusia dengan pena. Qalam di sini secara bahasa itu artinya pena, akan tapi maksud dari tafsir ini qalam di sini bukan penanya, bukan alatnya, tapi hasil dari penggunaan alat tersebut. Nah, ChatGPT diibaratkan sebagai media atau alat dalam menulis, lebih banyak digunakan sebagai alat dalam menulis. Nah, itu yang dimaknai dalam penulisan saya halaman 8 dari tafsir tersebut. Lalu cara penggunaan ChatGPT berdasarkan perspektif Al-Quran.
Yang pertama, penulis telah menyantumkan di sini ialah verifikasi informasi sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Langsung aja nggak usah Yang dibaca lagi. artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi Al-Quran menganjurkan untuk kita memverifikasi setiap informasi yang kita dapatkan, termasuk dalam penggunaan AI ini. ChatGPT, penulis juga sudah menyantumkan bahwa banyak terdapat kekurangan yang dimana dia tidak mampu menjelaskan suatu konteks secara spesifik. Nah, diperlukannya lagi rujukan seperti sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Tidak bisa menggantikan manusia dalam pendidikan. Silakan Pak Am. Ada mungkin kalau nggak ada kita lewat ke Pak Abu. Oh, ini dua dia. Iya, sudah. Ini mau dihabiskan supaya dapat giliran semua. Oh, dia empat. Atau mungkin Pak Abu dulu ada? Baik, terima kasih ya. Saudara berbicara ChatGPT. Kemudian ini kaitannya dengan Al-Quran. Saya ingin tanya sederhana saja. Misalnya alladzi 'allama bil qalam yang saudara tuangkan di sini. Ini ayat sebagai penguat atau ayat sebagai dasar? Ayat sebagai dasar. Kalau ayat sebagai dasar, tentu dari atas ayat itu yang jelaskan, bukan LGBT-nya yang duluan kan gitu kan. Jadi nampak di situ bahwa kita membahas atau menjelaskan isi Al-Quran secara ilmiah, karena dia mengandung yang disebut dengan ijazul ilmi. Jadi ada manfaat-manfaat lain yang kita memang melihat bahwa secara isyarat Al-Quran berbicara tentang ini, begitu. Jadi tidak sesederhana yang tadi. Makanya yang kadang-kadang saya lihat antara Allama bil qalam dengan apa yang saudara bahas itu kurang apa namanya? Kurang connect gitu ya. Itu bagaimana menurut saudara? Allama bil qalam di sini saya lebih menekankan kepada qalamnya itu, Pak. Pena sebagai simbol dari pengetahuan, yang dimana pena itu digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan pengetahuan yang akan diberikan kepada generasi selanjutnya, sebagaimana Tafsir Al-Munir dicantumkan dalam Tafsir Al-Munir bahwa tulisan itu sangat penting untuk didokumentasikan dan digunakan untuk generasi selanjutnya gitu. Nah, kalau begitu kan kolamnya itu lebih dulu dibahas ketimbang ChatGPT-nya, itu maksud saya. Ya, barangkali itu saja. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Silakan Anda tutup. Dalam selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.